Saat ini kita berada di lokasi persawahan wilayah Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafak, Kota Kupang. Saat ini beberapa warga pemilik lahan sementara meninjau lokasi persawahan yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah sebagai lokasi pembangunan bendungan Kolhua. Sementara masyarakat di sini menolak dengan keras lokasi persawahan ini dijadikan sebagai lokasi pembangunan bendungan Kolhua karena ini sawah ini merupakan lahan hidup masyarakat, sehingga masyarakat sangat bergantung pada lahan persawahan ini sebagai mata pencaharian sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Dan di sini juga terdapat potensi sumber air yang cukup melimpah untuk mengairi persawahan ini. Sepanjang tahun warga dapat memanen, melakukan tanam sampai 2 kali, dan selain padi juga tanaman palawija yang dapat menghidupi masyarakat. Bahkan biaya pendidikan pun dari anak cucu di warga Kelurahan Kolhua juga bergantung pada lahan persawahan ini, sehingga apabila pembangunan bendungan Kolhua ini terus dilanjutkan, maka masyarakat akan kehilangan mata pencaharian di lokasi persawahan ini. Dan luas lahan ini mencapai puluhan hektar dan batasnya itu sampai jauh, sehingga menurut pemerintah ini sangat representatif untuk menampung air baku milik masyarakat. Pemerintah terus berdalih bahwa di wilayah Kota Kupang itu banyak kekurangan air bersih, sehingga membuat pemerintah memikirkan untuk melanjutkan rencana pembangunan bendungan Kolhua. Menunjukkan bahwa kita bukan satu orang yang mau ngomong. Kamu siap nilai tanggapan dari bapak sebagai Pemilik lahan, warga di sini yang juga pemilik lahan. Siapa ya? Tanggapan dari kami masyarakat yang punya lahan areal perkebunan pemerintah membangun bendungan di Kolhua, harga mati kami tolak. Dengan cara apapun kami tidak izinkan pemerintah untuk mengambil tanah kami, karena ini adalah tanah warisan para leluhur kami yang tentu tidak bisa kami lepaskan karena menyangkut harga diri kami sendiri. Jadi bukan soal rupiahnya, soal dolarnya, soal ganti rugi atau ganti untuknya, tetapi ini menyangkut dengan wibawa dan harga diri kami. Karena di lain lahan pertanian ini juga kami masyarakat Helong, disinilah leluhur-leluhur kami juga dikubur, yang dimana tentu tidak bisa kami pindahkan kuburan leluhur-leluhur kami. Terima kasih. Selain persoalan kayak tadi kakak bilang kalau karena leluhur di sini, kami melihat sisi pertimbangan lain kehidupan lain seperti misalnya lahan pertanian dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut kami memang nilai kami untuk menolak itu
nilainya begitu mahal dan tidak bisa ditukar dengan semacam anak-anak yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menjadi baik pegawai negeri. Tidak bisa, karena nilai dan harga seorang pegawai negeri tidak bisa membeli lahan kami, karena disinilah kami dilahirkan, leluhur kami pun dilahir di sini. Nah, dari lingkungan RT 22 sampai dengan RT 33 kami adalah satu rakyat, yang dimana identitas budaya kami mengajarkan bahwa kami selalu dan senantiasa saling mengasihi. Karena disitulah saudara kami yang mungkin datang kawin mawin di sini pun kami tidak biarkan keluar membawa anak-anak saudara-saudara kami perempuan, karena di sini kami diajar untuk saling hidup bersosial, tidak memandang status, tidak memandang suku lain. Nah, suku Heleng ini adalah suku yang mulia, karena mau dibilang bahwa Kota Kupang, logo Kota Kupang adalah bahasa Pohua, bahasa orang Heleng Pohua. Begitu pula Batalion 743 dan juga 744. Nah, di sini kan lahan pertanian juga ya? Iya, ada lahan pertanian, peternakan. Untuk lahan persawahan ada berapa hektar? Kalau untuk lahan persawahan itu lebih dari 50 hektar. Kalau tidak percaya nanti dia hubungi Dinas Pertanian. Di situ semuanya terlampir di sana. Berarti itu juga salah satu alasan bahwa mereka tidak mau dengan bagian menopang kehidupan warga sini juga. Iya, karena kalau misinya presiden itu membangun sebuah bendungan untuk mengairi lahan pertanian dan juga membuka lahan pertanian yang baru, yaitu perkebunan. Nah, jujur bahwa di sini kami mau katakan pemerintah berkorban membangun bendungan, tetapi fakta bahwa pemerintah kota, pemerintah provinsi memberikan sumbangan bantuan kepada kami sebagai petani. Dalam hal ini berupa hand traktor, perlengkapan pertanian dan lainnya. Begitu pula pendidikan. Nah, bagaimana pemerintah mau membangun bendungan sedangkan dia sendiri sudah tahu bahwa di sini lahan pertanian Kelurahan Kotua, yang dimana di Kota Kupang ini lahan pertanian paling besar ialah Kelurahan Kotua, dan itu hasil data dari pemerintah khususnya Dinas Pertanian. Ini kan dalam tahun ini pemerintah berencana untuk sudah mulai melakukan pembangunan. Itu rencana pemerintah, tapi kami jelas harga matinya menolak. Karena jujur bahwa pemerintah sendiri tidak tahu apa yang telah kami alami bila dia paksakan kami, tetapi kami tidak akan mundur. Kami tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan mengukur tanah kami demi tujuan membangun bendungan. Terus berkaitan dengan rapat kemarin, itu bagaimana tanggapan bapak-bapak mereka? Kalau rapat kemarin itu bagi kami tidak penting dan hasilnya tidak ada, karena jujur bahwa justru undangan dari pemerintah khususnya Sekda Kota Kupang, undangan yang diterbitkan itu justru dibalik itu mengadu dombakan masyarakat. Karena bukti bahwa yang kami tahu itu ada masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak diundang. Ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tapi diundang. Nah, ini kan pemerintah mengadu domba kami. Bahkan fakta terbalik. Terus ada lahan yang sudah dijual, katanya ada lahan-lahan yang... Kalau lahan yang dijual tidak ada. Adu dombanya seperti apa? Adu dombanya kan kenapa pemerintah membagikan undangan itu tidak lewat RT RW. RT RW tidak dilibatkan. Padahal masyarakat ini pemerintah pertamanya itu RT RW setempat. Oleh karena itu menerbitkan undangan mencantum nama-nama pemilik itu tidak jelas bagi kami, karena seperti yang saya bilang, ada masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak diundang. Ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi diundang. Ya, jadi harapan terhadap adu domba itu bagaimana? Ya. Klarifikasi dulu ya. Pemerintah bilang 70% sudah menerima. Oh iya. Seperti yang disampaikan Bapak Lurah Pohua bahwa yang setuju itu sudah lebih dari yang tidak setuju. Bagi kami itu bersifat
pribadinya Bapak Lurah, bukan kami masyarakat. Karena jujur bahwa dalam pertemuan di Aula Eltari di Dinas Provinsi itu, bahwa yang mengatakan menolak itu lebih banyak daripada yang mengatakan menerima. Karena bukti kami tidak menerima undangan dan banyak masyarakat yang tidak hadir itu menolak. Karena jujur, kenapa masyarakat tidak menghadir dalam pertemuan itu? Kami punya rumah di kantor kelurahan. Kenapa kami harus digiring ke dinas provinsi? Bahkan kami harus lewat lagi dinas kota Kupang. Nah, ini kan ada apa di balik ini? Sedangkan surat yang dikeluarkan itu oleh Sikap, tetapi tidak ada tanda tangannya juga Bapak Wali Kota. Ini ada perbedaan di sini. Kalau dulu waktu Bapak Yonas Salean, Bapak Dan Adu sebagai wali kota, itu mereka turun langsung. Tetapi harga matinya kami menolak dan itu sudah menjadi fakta. Nah, dalam keadaan ini, situasi di dalam bulan, minggu, dan tahun ini, justru Sekda yang menerbitkan undangan. Terkait dengan penolakan itu, kan sudah ada perjuangan sebelumnya, toh? Ya. Mungkin dari Serikat Tani sendiri, apakah sudah pernah bertemu misalkan ke Komnas HAM atau Ombudsman atau lembaga-lembaga lain? Kalau untuk Komnas HAM kami sudah bertemu, dan untuk pemerintah kota, Dewan Provinsi, Dewan Kota, di waktu-waktu yang lalu itu kami sudah sempat bertemu dengan mereka, dan statement kami itu tidak berubah, kami menolak. Oh iya, jadi sudah pernah ini ketemu Komnas HAM juga. Komnas HAM sudah pernah ketemu. Terus tanggapan Komnas HAM bagaimana? Tanggapan Komnas HAM? Menurut tanggapan dari Komnas HAM itu, pemerintah harus melihat dan meninjau kembali, karena menurut pihak itu, hadirnya mereka di lapangan mengatakan bahwa tentu tidak bisa membangun bendungan karena ini ada tempat pemukiman, ada titik-titik kuburan, ada lahan pertanian, lahan peternakan, bahkan ada pohon-pohon yang tidak bisa ditebang semacam pohon jati, pohon lontar, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya tolak ya? Tolak. Ya. Terus menyangkut dengan Lurah dan Sekda yang memprovokasi warga itu, tanggapan dari Bapak ke mana? Kalau dari kami, tentu saya baru-baru itu bertemu dengan bersama dengan masyarakat. Saya atas nama Serikat Tani mengatakan langsung kepada Bapak Lurah, yang juga dihadiri saat itu oleh Bapak Camat, Kamtibmas, dan juga Babinsa. Saya sikapnya tegas, kami tidak mau ada lurah seperti Lurah Papua sekarang, karena dia mengadu domba. Karena bukti bahwa pendataan untuk pemilik lahan yang telah ia lakukan itu, ia pendataannya sepihak. Kalau mungkin ada misalkan pemerintah ada penawaran lain untuk bagaimana bisa terus membangun ini, misalnya ada dari belakang mereka. Jadi dari kami, penawaran pemerintah untuk mengambil lahan kami tentu dengan cara apapun kami berikan. Karena ini menyangkut harga diri leluhur kami yang melahirkan kami. Bahkan Kota Kupang, salah satu suku Helong yang tinggal di Kota Kupang ialah masyarakat Kupang. Satu-satunya. Bila pemerintah memaksakan kami tidak akan mundur. Karena tentu bila kami mundur, maka identitas orang Helong di Nusa Tenggara Timur yang khususnya ada di Kota Kupang akan punah. Walaupun nantinya Pak Gub yang meminta. Sekalipun Pak Gub yang meminta, tentu kami tetap harga matinya menolak. Pak Danja ada tambahan? Tambahan saja, hanya penegasan saja bahwa tentu tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat. Apapun tawaran dari pemerintah, apapun pendekatannya, tetap tidak ada ruang untuk ada di lahan-lahan kami. Semua ruang sudah kami tutup, dan dalam waktu dekat ini kami akan buat posko penjagaan
dan siapapun yang datang harus melalui posko itu. Tetapi tidak ada ruang untuk masuk ke lahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Terima kasih.